Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja semuanya. Amin. Baik, akhir-akhir ini di media massa sering muncul berita terkait gesekan antara pengadaan tanah, tim pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan warga yang terdampak. Kenapa warga yang terdampak sering merasa dirugikan dan meminta harga yang tinggi untuk pengadaan lahan ini? Apakah ini aji mumpung? Saya rasa tidak seperti itu. Jadi di sini nanti akan saya sedikit ya yang mungkin menjadi alasan. Berikut alasan-alasan yang mungkin menjadi penyebab kenapa warga meminta harga yang lebih tinggi dari harga pasar. Satu, warga masih belum ingin menjual tanahnya. Warga yang terdampak adalah warga yang belum ada niat menjual tanahnya. Karena apa? Ya karena mereka masih menggunakan tanahnya, ada yang buat mengikuti keluarganya, ada yang buat usaha, dan lain-lain. Dari sini, ketika akan dibangun jalan tol, ya nggak harus jalan tol sih, banyak yang untuk masalah. Kan mereka mau nggak mau harus menjual, walaupun tidak ada keinginan untuk menjual. Jadi dari situ saja harusnya memahami dan mengerti kenapa mereka yang tanahnya terdampak meminta dihargai di atas harga pasar. Jika sama dengan harga pasar, ya mereka akan menjual sendiri. Kenapa? Karena lebih mudah untuk dijualnya tanpa dibingungkan dengan administrasi dan proses yang panjang. Yang kedua ingin diwariskan. Setiap orang tua pasti akan mewariskan untuk anak-anaknya. Salah satu bentuk warisannya adalah tanah tersebut. Apalagi jika tanahnya di dekat rumahnya atau masih dalam satu desa. Mereka ingin dekat dengan anak-anaknya supaya tidak pergi keluar desa. Bisa juga diwariskan untuk mata pencaharian anaknya, menjamin kehidupan keluarga anak-anaknya. Nah, jika tanahnya dijual, secara nggak langsung mereka terpaksa kehilangan harapan dan tujuan tersebut. Apalagi jika tanahnya dibeli dengan harga di bawah pasaran, mereka tidak akan bisa membeli tanah yang sepadan dengan tanah sebelumnya. Itu yang kedua tadi. Yang ketiga, ada tujuannya ya, alasannya yaitu buat investasi jangka panjang. Jadi aset terbaik buat investasi jangka panjang adalah tanah. Kenapa? Umumnya tanah itu harganya semakin lama akan semakin naik, jadi nggak akan turun semakin lama itu. Dengan begitu, selama harga masih belum sesuai yang diharapkan, mereka tidak akan menjual. Itu penyebabnya, yang menjadi alasan. Untuk yang investasi ini memang sudah pasti ya tujuannya, yaitu mendapatkan keuntungan di masa depan dan mengamankan uang mereka. Itu adalah tujuan dari investasi. Jadi untuk yang satu ini pasti akan melepas ya jika harganya lebih tinggi dari harga pasaran. Karena memang tujuannya ya kembali ke tujuannya tadi, yaitu untuk investasi. Yang keempat, warisan. Peninggalan orang tua pasti akan dijaga baik-baik, apalagi harta warisan satu-satunya. Pasti ingin mempertahankan, bisa diwariskan lagi gitu ya. Dan apalagi ada nasihat dari orang tua dulu. Kalau nggak salah seperti ini nasihatnya. Ojo sampai ngedol warisan, iso-iso kualat. Artinya apa? Jangan sampai menjual tanah warisan, bisa-bisa nanti kualat. Oke, yang terakhir, karena hunian satu-satunya. Sudah jelas ya, dan pasti jika hunian atau tempat tinggal pasti tidak ada pikiran untuk menjualnya. Apalagi sudah puluhan tahun menempati hunian tersebut, pasti banyak kenangan di tempat tersebut. Pasti akan sangat merasa kehilangan jika harus pindah tempat. Untuk masalah ini pasti akan minta harga yang lumayan tinggi, bukan karena aji mumpung, tapi karena mereka harus pindah dan harus membeli atau membangun hunian baru. Jika seandainya melepaskan tempat tinggal dengan harga di bawah pasaran, mereka akan kesulitan untuk mendapatkan hunian baru. Karena tempat sekitarnya, di sekitarnya harganya pasti akan lebih tinggi dengan adanya fasilitas tambahan yang akan. Nah, itu tadi sedikit alasan mengapa harganya harus lebih tinggi dari harga pasaran. Yang kemungkinan ya itu alasannya. Jika ada tambahan alasan, bisa ditulis di kolom komentar. Oke, semoga bermanfaat.
Terima kasih, ora upload, ora bayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.